Selamat datang kembali di ruang pengembangan diri ini. Senang sekali bisa menemani kamu lagi dalam perjalanan spiritual dan mental yang luar biasa hari ini. Jika kamu merasa hidupmu sedang stagnan dan butuh terobosan, kamu berada di tempat yang tepat. Pernahkah kamu membayangkan bahwa ada sebuah kunci rahasia yang tersembunyi di balik layar kehidupan? Sebuah kunci yang bisa mengubah segalanya secepat kamu menjentikan jari? Jika kamu merasa hidupmu sedang tidak selaras, ingatlah kembali kisah legenda Aladin. Sang Jin selalu mengucapkan satu kalimat yang menjadi pondasi dari segala penciptaan. Permintaan adalah tugasku. Dan saat itu juga, tanpa bertanya, tanpa menghakimi, Jin tersebut mewujudkan apapun yang diinginkan Aladin di depan matanya. Apa kamu tahu? Jin itu hanyalah sebuah perumpamaan bagi semesta yang luas. Dan, perintah itu adalah hak istimewa yang kamu miliki sekarang sebagai manusia. Hari ini, kita akan membongkar proses mudah untuk mewujudkan impianmu menggunakan hukum tarik-menarik. Apakah kamu siap untuk menjadi pencipta bagi hidupmu sendiri dan menarik realitas yang kamu impikan menjadi nyata? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Hukum tarik-menarik sebenarnya selalu hadir dan bekerja secara konstan di setiap detik napasmu. Ia mendengarkan dengan saksama segala sesuatu yang kamu pikirkan, setiap kata yang kamu ucapkan dalam keheningan, dan setiap tindakan yang kamu lakukan. Hukum agung ini tidak pernah mempertanyakan perintah kamu. Ia tidak pernah menilai apakah kamu pantas atau tidak. Jika kamu memikirkannya, maka saat itu juga ia mulai mendongkrak semesta, menggerakkan orang-orang, menciptakan situasi, dan mengatur peristiwa agar berbaris rapi untuk memenuhi keinginanmu. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah meminta. Berilah tugas yang jelas kepada semesta. Biarkan semesta mengetahui dengan pasti apa yang sedang kamu inginkan, karena semesta selalu merespons frekuensi pikiranmu dengan sangat akurat. Kamu perlu memilih dengan sadar apa yang kamu inginkan, tetapi kamu sendiri harus mengetahui dengan kejernihan mutlak apa targetmu. Ini adalah pekerjaan utama kamu, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untukmu. Jika kamu tidak jelas dengan apa yang kamu inginkan, hukum tarik-menarik tidak akan bisa mendatangkan hasil yang kamu harapkan. Kamu akan mengirimkan frekuensi yang campur aduk ke seluruh penjuru semesta, dan akibatnya, kamu hanya bisa menarik hasil yang campur aduk pula ke dalam realitasmu. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, berhentilah sejenak dari kebisingan dunia, dan pikirkan apa yang sebenarnya membuat jiwamu bergetar. Sekarang, karena kamu sudah tahu bahwa kamu dapat memiliki, menjadi, atau melakukan apapun tanpa batasan yang mengikat, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya saya inginkan? Meminta adalah langkah pertama dalam proses penciptaan yang suci. Jadi, biasakan dirimu untuk selalu meminta. Jika kamu harus membuat pilihan besar, dan tidak tahu jalan mana yang harus dituju, mintalah petunjuk. Kamu tidak boleh terus-menerus bingung tentang segala sesuatu di dalam hidupmu, cukup minta, dan biarkan kejelasan datang. Ingatlah, kamu tidak harus meminta berulang-ulang dengan rasa cemas. Minta satu kali saja, persis seperti memesan barang dari sebuah katalog eksklusif. Kamu bukan sedang memesan, lalu meragukan apakah pesanan sudah diterima, sehingga kamu terus-menerus bertanya-tanya. Perjelas apa yang kamu inginkan, dan ketika keinginan ini sudah tertanam kuat di benakmu, kamu sebenarnya sudah memintanya. Langkah kedua yang krusial adalah percaya. Percayalah bahwa apa yang kamu minta sudah menjadi milikmu sepenuhnya di dimensi lain. Miliki apa yang saya sebut sebagai iman yang teguh, iman yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan fisik apapun. Percayalah pada apa yang tidak kasat mata, karena di sanalah kekuatan sebenarnya berada. Kamu harus merasa bahwa kamu sudah menerimanya. Kamu harus tahu dalam hatimu, bahwa apa yang kamu inginkan telah menjadi milikmu begitu kamu memintanya. Kamu harus memiliki iman yang utuh dan total, kemudian biarkan keinginan itu datang padamu dengan sendirinya. Jangan pernah mengeluh atau mengkhawatirkannya, karena mengeluh adalah tanda bahwa kamu belum memiliki apa yang kamu minta. Jangan memikirkan ketiadaannya, melainkan pikirkanlah keinginanmu sebagai benda nyata,
yang sudah menjadi hartamu. Pada saat kamu meminta, percaya, dan tahu bahwa kamu sudah memilikinya di realitas tidak kasat mata, seluruh semesta akan bergerak dengan sinkron untuk mendatangkannya ke dalam realitas kasat mata yang bisa kamu sentuh. Kamu harus bertindak, berbicara, dan berpikir seakan-akan kamu telah menerimanya saat ini juga, detik ini juga. Mengapa? Karena semesta adalah sebuah cermin raksasa, dan hukum tarik-menarik akan memantulkan kembali frekuensi pikiranmu kepada dirimu sendiri. Bukankah masuk akal bahwa kamu harus melihat dirimu sudah menerimanya untuk bisa melihatnya secara fisik? Untuk mendatangkan kembali gambar-gambar impian yang kamu minta ke dalam kehidupan nyata, kamu harus terus-menerus memancarkan frekuensi perasaan sedang menerima. Ketika kamu melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, hukum tarik-menarik akan dengan kuat menggerakkan semua situasi, orang, dan peristiwa untuk datang kepada kamu. Raihlah hal-hal yang kamu inginkan dengan merasakan kepercayaan bahwa kamu sudah mempunyainya. Bagaimana kamu bisa menggerakkan dirimu sampai ke titik percaya yang mutlak? Mulailah dengan pura-pura percaya. Jadilah seperti seorang anak kecil yang sedang bermain peran dengan penuh imajinasi. Ketika kamu berpura-pura sudah memilikinya, kamu akan mulai sungguh-sungguh percaya bahwa itu adalah milikmu. Berimanlah. Iman yang tak pernah padam, itulah kekuatan terbesarmu. Ketika kamu percaya bahwa kamu sedang menerimanya, bersiaplah, dan perhatikan bagaimana keajaiban-keajaiban kecil mulai terjadi. Semesta akan mulai menyusun ulang dirinya, dan mewujudkannya bagi kamu dengan cara yang paling ajaib. Kamu tidak perlu tahu bagaimana cara semesta mewujudkannya, karena bagaimana itu akan terjadi bukanlah masalah, atau pekerjaanmu. Biarkan semesta yang mengurus detailnya untukmu. Jika kamu terus-menerus berusaha mengetahui bagaimana itu akan terjadi, kamu sebenarnya sedang memancarkan frekuensi kurangnya keyakinan, sebuah sinyal bahwa kamu tidak benar-benar percaya kamu sudah memilikinya. Di sebagian besar waktu, ketika kita tidak segera melihat hal-hal yang telah kita minta, kita menjadi frustrasi dan kecewa. Lalu kita mulai ragu. Dan keraguan itu adalah racun yang akan menghancurkan manifestasimu. Keraguan akan mendatangkan perasaan kecewa, yang justru menjauhkanmu dari impianmu. Maka, singkirkan semua keraguan itu sekarang juga. Kenali perasaan itu saat muncul, dan gantikan segera dengan perasaan iman yang tak tergoyahkan. Katakan pada dirimu sendiri dengan penuh keyakinan, saya tahu bahwa keinginan saya sedang menuju ke sini. Dan saya sudah memilikinya di dalam hati saya. Langkah ketiga, langkah terakhir dan paling indah dalam proses ini, adalah menerima. Mulailah merasa senang tentangnya. Rasakan seperti apa rasanya ketika keinginan itu tiba di tanganmu, rasakan kebahagiaan itu sekarang juga. Pada proses ini, sangatlah penting bagi kamu untuk merasa baik dan bahagia, karena ketika kamu merasa baik, kamu menempatkan diri pada frekuensi yang sama dengan keinginanmu. Ini adalah semesta perasaan. Jika kamu hanya mempercayai sesuatu secara intelektual, tetapi tidak merasakan apa yang ada di baliknya, kamu tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mewujudkannya dalam realitas hidup. Jadi, kamu harus merasakannya. Minta satu kali, percaya kalau kamu sudah menerimanya, lalu yang harus kamu lakukan untuk menerima adalah merasa baik. Kamu akan berada di frekuensi di mana semua hal baik mendatangi kamu secara alami. Cara kilat untuk menempatkan dirimu pada frekuensi itu adalah dengan berkata, saat ini saya sedang menerima sesuatu yang baik dalam hidup saya. Katakan sesuai dengan apa yang kamu minta, dan rasakan seakan-akan kamu telah menerimanya. Dan ketahuilah, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Terkadang, tindakan memang akan diperlukan, namun jika kamu sungguh-sungguh melakukannya selaras dengan apa yang diupayakan semesta bagimu, kamu tidak akan merasa lelah. Kamu akan merasa gembira, dan sangat hidup. Waktu seolah berhenti, dan kamu dapat melakukan ini sepanjang hari dengan penuh semangat. Tindakan adalah kata yang bagi beberapa orang bisa berarti kerja keras, tetapi tindakan yang terilhami sama sekali tidak akan terasa sebagai beban. Perbedaan antara tindakan terilhami dan tindakan biasa sangat jelas.
Tindakan terilhami adalah ketika kamu bertindak karena kamu berada dalam frekuensi menerima. Jika kamu bertindak hanya untuk berusaha membuat sesuatu terwujud secara paksa, kamu justru akan tergelincir ke belakang. Tindakan terilhami akan terasa ringan dan menyenangkan, karena kamu berada dalam frekuensi menerima yang murni. Ketika kamu bertindak untuk menerima dari semesta, kamu akan merasa seakan-akan mengalir bersama arus sungai yang tenang namun kuat. Ini akan terasa sangat ringan. Inilah perasaan dari tindakan yang terilhami, berada dalam aliran semesta dan kehidupan yang mendukungmu. Kadang-kadang, kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu telah menggunakan tindakan, sampai sesudah kamu menerimanya, karena tindakan itu terasa begitu enak dan alami. Pada saat itu, kamu akan melihat ke belakang, dan melihat keajaiban bagaimana semesta menggendong kamu ke hal yang kamu inginkan, serta membawa kepingan-kepingan impianmu kepada kamu, dengan cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Semesta menyukai kecepatan. Jangan menunda, jangan menebak-nebak, dan jangan pernah ragu. Ketika ada kesempatan, ada dorongan, atau ada percikan naluriah dari dalam diri, bertindaklah. Itulah tugasmu, dan hanya itu yang perlu kamu lakukan untuk menyambut impianmu. Percayai nalurimu, karena naluri adalah cara semesta mengilhami kamu. Naluri adalah bahasa semesta yang berkomunikasi dengan kamu ketika kamu berada di frekuensi menerima. Jika kamu mendapatkan perasaan naluriah atau intuitif, ikutilah, dan kamu akan menemukan bahwa semesta menggerakkan kamu secara magnetis untuk menerima apa yang kamu minta. Kamu akan menarik segala sesuatu yang kamu perlukan, tepat pada waktunya. Jika yang kamu butuhkan adalah uang, kamu akan menariknya. Jika yang kamu butuhkan adalah orang yang tepat, kamu akan menariknya. Jika yang kamu butuhkan adalah sebuah benda atau kesempatan tertentu, kamu akan menariknya. Ketika kamu memelihara gambaran yang jelas dari apa yang kamu inginkan, kamu akan tertarik kepada sesuatu, dan sesuatu itu akan tertarik kepadamu. Sebenarnya, gambaran-gambaran itu akan bergerak memasuki realitas fisik bersama dan melalui kamu, dan ini terjadi menurut hukum tarik-menarik yang abadi. Ingat, kamu adalah sebuah magnet. Magnet yang menarik segala sesuatu yang kamu inginkan ke dalam hidupmu. Semakin kamu mempraktikkan ini, dan mulai melihat hukum tarik-menarik mendatangkan segala sesuatu yang kamu inginkan, kamu akan menjadi magnet yang semakin kuat. Kamu akan menambahkan kekuatan iman, keyakinan, dan pengetahuan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Kamu dapat memulai dari titik nol, dari ketiadaan, serta tanpa jalan yang terlihat, karena jalan itu akan dibuatkan untukmu saat kamu melangkah. Semua yang kamu butuhkan adalah dirimu sendiri, dan kemampuan untuk memikirkan segala sesuatu, sampai keinginan itu benar-benar terwujud di dunia nyata. Segala sesuatu yang telah ditemukan dan diciptakan di sepanjang sejarah manusia, dimulai dari satu pikiran sederhana. Dari satu pikiran itu, dibuatlah jalan, dan jalan itu terwujud dari yang tampak tidak mungkin, menjadi tampak nyata. Mari ayunkan langkah pertama dalam iman yang teguh sekarang juga. Kamu tidak harus melihat seluruh anak tangga untuk bisa sampai ke puncak, kamu hanya perlu mengambil langkah pertama, dengan keberanian yang luar biasa. Dunia ini penuh dengan keajaiban yang menanti untuk ditarik oleh pikiranmu yang jernih. Jangan biarkan keraguan meredupkan cahaya dalam dirimu. Kamu adalah sutradara, penulis, dan pemeran utama dalam film kehidupanmu sendiri. Setiap pikiran yang kamu tanam hari ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi realitasmu besok. Apakah kamu akan menanam benih kecemasan atau benih kesuksesan? Ingatlah bahwa semesta tidak memiliki pilihan lain selain menuruti frekuensi yang kamu pancarkan. Jadi, jika kamu menginginkan kebahagiaan, pancarkan kebahagiaan. Jika kamu menginginkan kemakmuran, hiduplah dalam rasa syukur seolah-olah kamu sudah makmur. Semesta tidak menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat adalah saat ini, ketika kamu memutuskan untuk percaya. Jangan biarkan masa lalu mendikte masa depanmu. Masa lalu hanyalah tumpukan memori, sedangkan masa depan adalah kanvas kosong yang menunggu untuk dilukis oleh keyakinanmu.
Semakin kamu fokus pada apa yang kamu inginkan, semakin cepat pula semesta akan mengatur segalanya untukmu. Kamu adalah penguasa atas nasibmu sendiri, dan kunci untuk membuka pintu keberhasilan itu sudah ada di tanganmu. Ketika kamu merasa lelah dalam proses ini, berhentilah sejenak untuk mensyukuri apa yang sudah kamu miliki saat ini. Rasa syukur adalah katalis tercepat untuk menarik lebih banyak hal baik. Ketika kamu bersyukur atas hal-hal kecil, semesta akan memberimu hal-hal besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan ucapan terima kasih sebelum sesuatu terjadi, karena itu adalah pernyataan iman yang paling tinggi. Semesta akan melihat ketulusanmu, dan akan merespons dengan kelimpahan yang tidak terukur. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap pikiran yang kamu arahkan, dan setiap perasaan yang kamu jaga, semuanya sedang merajut takdirmu. Jangan menyerah jika kamu belum melihat hasilnya hari ini, karena pertumbuhan yang paling hebat seringkali terjadi di bawah permukaan, tidak terlihat oleh mata telanjang, namun sangat kuat akarnya. Teruslah memupuk imanmu, teruslah menjaga fokusmu, dan teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu diciptakan untuk hidup dalam kelimpahan, kebahagiaan, dan kedamaian. Sekarang, setelah kamu memahami rahasia ini, dunia adalah milikmu untuk dibentuk dan diwujudkan. Mari tutup perjalanan ini dengan komitmen baru. Mulai detik ini, kamu akan menjadi magnet bagi semua impianmu. Kamu tidak akan lagi menjadi budak dari keadaan, melainkan tuan atas takdirmu sendiri. Setiap kali kamu bangun di pagi hari, ucapkan dalam hatimu bahwa hari ini adalah hari di mana keajaiban akan terjadi. Setiap kali kamu menutup mata di malam hari, bersyukurlah atas apa yang akan datang padamu. Hidupmu adalah manifestasi dari apa yang kamu yakini, dan kamu baru saja memilih untuk meyakini kekuatanmu yang tak terbatas. Semesta mencintaimu, semesta mendukungmu, dan semesta sedang menunggu perintahmu. Perjelas permintaanmu, miliki iman yang total, dan buka hatimu untuk menerima segala kelimpahan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menggali rahasia ini. Jangan biarkan pesan ini berhenti di sini saja. Bawa ia ke dalam setiap tindakanmu, ke dalam setiap bisikan pikiranmu, dan saksikan bagaimana hidupmu bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Teruslah bersinar, teruslah berjuang, dan ingatlah bahwa kamu adalah pencipta dari realitasmu sendiri. Selamat mewujudkan impianmu, karena keajaiban itu sebenarnya dimulai dari satu keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Terima kasih telah menyimak, sampai bertemu di tahap berikutnya.